Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahu al-azim, shadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali. Kita telah sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Satu harapan yang kita harapkan, mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keridhaannya. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, kehadiran kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Bapak Ibu, hari tanggal 27 hari Rabu. Hari Rabu kita telah melakukan pemilihan. Ya, pemilihan pilkada. Kamu kalau di Palembang milih gubernur dengan wali kota, kami dah milih wali kota, kami milih gubernur dengan bupati. Alhamdulillah tanggal 27 itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun juga. Kayaknya agak kondusif pemilu kada di tahun 2007 untuk pemilihan gubernur, wali kota dengan bupati ini. Kita berharap kiranya yang bakal memimpin kita di 5 tahun ke depan, kalau baca lebih baik dari yang sudah-sudah. Walaupun ada di antara kita, yakin aku, kita pilih ini ada pilihan aku ada macam itu. Yang jelas siapapun yang terpilih untuk memimpin negeri ini, wilayah kita Palembang, wilayah kita Provinsi Sumatera Selatan ini, kita berharap ke depan pembangunan di kota Palembang, pembangunan di Sumatera Selatan akan berlanjut. Untuk kami di dusun, pembangunan Banyuasin, Banyuasin akan lebih baik lagi, sebab beberapa janji yang telah dilakukan oleh oleh bupati yang lama dulu, pengen beliau lanjutkan lagi pembangunan, terutama jalan yang sekarang ini masih ada tersendat pembangunan jalannya. Mudah-mudahan sudah terhubung lagi ke jalan-jalan yang masih putus itu. Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan pagi hari ini saya hanya berikan satu gambaran kepada kita bahwa kita hidup ini tidak mungkin 2 kali. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bisa hidup ini sekali, jangan sampai merugi. Itulah yang kita harapkan. Tidak ada kita hidup 2 kali, semuanya hidup 1 kali, kecuali yang mati suri. Yang mati suri itu tidak ke semua orang-orang tertentu. Tapi kalau kita, kebanyakan dari saudara kita yang telah mendahului kita sudah balik ke Balikpapan, tidak ada lagi muncul lagi ke permukaan bumi ini. Mereka sudah menghadap kehadiran Allah SWT dengan amal ibadahnya, amal solehnya telah mereka ukir semasa hidup beliau. Itu yang kita harap dalam hidup kita. Nah, inilah dalam sebuah hadis pernah dikisahkan seorang Arab Badui pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, kira-kira manusia apalah yang paling baik itu?" "Ya Rasulullah, man ahabba an-nas khair." Siapa manusia yang baik itu ya Rasulullah? Kalimat itu singkat, pertanyaan itu cuma singkat, tapi kalau kita maknai katanya itu kalimat ada khairnya itu, yang baik itu yang perlu kita garis bawahi. Maka Rasulullah mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Apa maksudnya?
Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Nah, itulah yang diharapkan. Rasulullah menjawab secara singkat juga, man tala umruhu wa hasuna amalu. Alam banyak ya, Bang. Udah habis ini. Tahunan Bang, bungkus itu tahunan itu. Ya, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Itu yang diharapkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pada hadis tersebut Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia yang baik itu pasti ditentukan dengan panjang umurnya. Baik. Kemudian bukan hanya panjang umurnya, namun juga harus dibarengi dengan amalan kebaikan, amal-amal yang soleh. Nah, itulah yang diharapkan. Untuk apa panjang umur tapi dapat manfaatnya dalam hidup ini. Tapi panjang umur ada dalam bahasa itu, konsep kehidupan itu ada nilai-nilai yang menjadi panjangnya umur itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu konsep umur ini pada prinsipnya kalau kita katakan adalah pilihan bagi kita. Ya, umur panjang kepengen membaca, amal juga harus banyak, harus soleh. Bagi perempuan harus solehah. Kesemuanya ini balik kepada diri kita, bukan ke hati, kepada diri kita masing-masing. Ya, apakah akan kita isi dengan amal soleh umur kita yang panjang ini, atau sebaliknya? Saya tidak bisa menjawab, terkembali kepada diri kita masing-masing. Nah, ini ada satu berita baru. Teman saya, kakaknya dari kakak depak kita, Syafitri Irwan, Dr. Anas Olawin bin Abu Jahiri itu kawan kami waktu kecil, masih main sedikit bendung dulu. Sampai sore kemarin meninggal dunia. Ya. Umur tahun 66. Aku tahun 69. Mana nyamuk 3 tahun lagi bisa bakal umurin. Umur 60 tahun 66 beliau telah dipanggil Allah SWT. Beliau itu tempo hari kebetulan aktif di Dinas Pendidikan Kota Palembang waktu itu. Nah, setelah 4 tahun ini saya menanya di bagian sekolah dasar itu, mana Pak Alawin? Pak Ustadz, beliau itu pensiun dini. Nah, tidak tahu apa penyebab beliau pensiun dini itu, apa sakit apa tidak tahu. Nah, lalu kabar dari kawan semalam nyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berulang Dr. Anas Olawin bin Abu Jahiri di kediamannya, di rumahnya. Dan hari ini insyaallah pagi ini setelah dimandikan, disolat jenazah kan, nak dikubur di kebun bunga. Aku kalau pacak, anakku juga pagi ini nak ngejar ke, kalau pacak terkejar pagi ini ke rumah beliau. Ya. Nah, ini gambar kepada kita. Sebagaimana kita saksikan, Bapak Ibu dan sekalian, kita ini sudah berada di zaman zaman modern. Banyak sekali di antara kita ini yang lalai dalam kehidupan. Itu dalam waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tempoh hari di Musola Al Husna, Ustadz dari namanya lupa aku, dari apa tuh? Apa yang namanya? Ya, banyak wong ayu itu. Dari Pasar Kuto mengatakan beliau telah melihat dari suatu perbandingan bahwa hampir 210 juta jiwa di Indonesia ini, kalau dilihat dari pelaksanaan ibadahnya, dihitung sekitar 38% yang melaksanakan sholat. 38% dihitung yang melaksanakan ibadah sholat itu. Dan jadi pertanyaan bagi kita, ternyata banyak umat Islam yang bernotabene Islam tetapi banyak yang tidak melaksanakan sholat. Sudah saya katakan tempoh hari, muru as-sabiyyu bisolat iza balagha sab'a sinin wa iza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Kewajiban kita selaku orang tua mendidik, mengajar anak kita, cucu kita untuk belajar sholat pada umur 7 tahun, untuk belajar melaksanakan ibadah sholat. Dan apabila sudah berumur 10 tahun plus 1 hari, berarti sudah dikatakan wajib. Apa itu wajib? Apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan
Nah, berarti secara tidak langsung kita dari pelaksanaan ibadah sholat kita ini banyak yang sudah melalaikan sholat kita. Saya tempo hari agak meneteskan air mata. Saya pernah sholat di Masjid Agung tempo hari. Uang itu datang ke masjid pakai tongkat, kakinya hilang sebelah. Kakinya hilang sebelah. Ketika sholat, dekat ke tiang ini, asal dia nak sujud, itu dembeknya tiang tuh, tongkat tadi, dia sujud, dapat dia rukuk, akhir kalau dia sujud, tongkat taruhnya lagi. Saya berpikir macam itu, ya Allah, uang kaki sikok baik lagi, tidak mau meninggalkan sholat. Kita yang sempurna, mata ada, telinga lengkap, gigi masih cukup, kaki tangan lengkap. Giliran tanya, saya katakan tempo hari 5 hal yang galak dijawab uang ini paling mudah dijawab. Apa tempo hari ingat tak? Subuh? Nah, itulah jawaban paling mudah. Mau kesiangan aku sholat subuh. Zuhur? Kerepotan, masih banyak gawe aku nih. Asar? Nak balik, masih di perjalanan. Maghrib? Tak sempat lagi, capek dah kalau dari gawe ini. Isya? Nah, inilah 5 hal inilah Pak yang paling mudah dijawab oleh orang sekarang ini. Jadi ya, jawaban seperti itulah yang mengganggu, yang membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang teknologi sekarang ini canggih, super canggih ya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini yang galak dipakai kita ini. Nah, ini kan paling banyak yang digunakan orang sekarang ini di mana-mana. Inilah yang galak banyak melalaikan manusia melaksanakan ibadah sholat itu. Karena kemajuan teknologi seharusnya dibarengi dengan keimanan, seharusnya. Tapi teknologi maju, iman bertambah jauh. Nah, oleh karena itu Rasulullah ingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? A'maru ummati ma baina sitin wa sab'in wa aqaluhum min yajuzu zalik. Kata Rasulullah, usia umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan tidak banyak yang lebih daripada itu. Berarti kita ambil katakan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, umur umat Nabi Muhammad ini berkisar 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu tidak banyak. Nah, saya katakan teman saya tadi tahun 66 berapa kira-kira? 2024. 60 tahun. 58 tahun baru. Kita bayangkan seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang yang umur 70 tahun ke atas itu, mohon maaf, hati-hatilah, buatlah rem. Jangan sampai umur yang Allah berikan lebih daripada ini katakan Rasulullah tadi, kita berpoya-poya dengan umur tanpa ada nilai ibadah yang kita hasilkan untuk Allah SWT. Nah, oleh karena itu kita diingatkan. Rasulullah sudah 14 abad, sekarang tahun 1446 Hijriah. Usia Rasulullah 63 tahun. Kalau kita kurang 1446 berarti sudah 1353 tahun yang lalu Rasulullah ingatkan kepada kita. Ribuan tahun ini sudah diingatkan Rasulullah kepada kita. Ini dirasakan dan disaksikan bersama. Banyak manusia yang umurnya tidak lebih daripada 70 tahun. Artinya kita harus cerdas. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya ini untuk kita cermati. Ya, Ji berapa umur kau, Ji? Umur berapa sekarang? 70. Nah, lah dekat ini. 17. Oh, 17 ya. Ya, jadi cermat. Kenapa? Saya katakan tadi, karena kita hidup di dunia tidak pernah 2 kali, cukup 1 kali. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Nah, dengan demikian, kalau kita berpikir waktu kita jalani setiap detik, setiap menit, setiap jam, kalau pacak itu mendatangkan kebaikan bagi kita, jangan malahan merugikan diri kita sendiri. Yang menjadi permasalahan kita, kerugian inilah. Kenapa? Kita sudah diingatkan. Sering kita baca Quran yang singkat itu, kita hafal galau. Tapi kadang-kadang kita kurang memahami maknanya. Apa? Al-Asr. Kan sering kita baca Quran surah Al-Asr. Wal 'asri bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sering kita baca surat Al-Asr itu.
Apalagi yang nak baca yang solatnya nak cepat, paling-paling inna atainakal kautsar wal asri atau qul huwallahu ahad, selesai. Iya. 3 kul tadi ada. Itu yang sering kita gunakan. Apa maksudnya ini? Sudah dikatakan demi masa, demi waktu. Berarti kita ini berjalan dengan waktu. 1 kali 24 jam jalan hidup kita ini, itu yang kita lalui. Kalau kita balik dengan sholat 5 waktu kita, sudah pernah aku katakan tempo hari, tidak ada orang yang sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, asar itu 1 jam. Tidak ada. Paling kencang hebat, setengah jam, salut aku. Tidak, nanti kemudian lah kelewatan pula. Paling kencang 10 menit. Perjalanan waktu 24 jam. 5 waktu dalam sehari semalam 10 menit. 10 kali 50 menit. 10 kali 5 waktu berarti 50 menit. 24 jam perjalanan waktu kita kurangkan dengan 50 menit berapa? 23 jam 10. Waktu 23 jam 10 menit itu sangat luas untuk berleha-leha, untuk puas segala macam. Tapi giliran 10 menit dengan kalimat hayya 'alas shalah, caidah padahal kita dipanggil untuk melaksanakan salat. Ketika terdengar suara panggilan salat itu, tadi saya katakan 5 hal tadi itulah yang menjadi penyebab kita. Ketika terdengar panggilan itu kita tidak tahu ujung-ujungnya berita duka. Telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan pukul 14.30 setelah asar, dan jenazah akan dikemudikan besok hari dan akan disolatkan di Masjid Nurul Sa'adah. Sudah mati baru masuk dalam masjid. Selama hidup, itulah yang kita tidak lemah dengar seperti itu. Kita kalau baca jangan sampai merugi. Kenapa? Karena manusia benar-benar dalam ada telepon ini. Bu. Halo? Ya kaget. Rumah nelpon. Jadi kalau kita berpikir macam ini Pak, memang waktu itu sangat berguna bagi kita. Demi masa demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia ini selalu dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Tapi yang merasa rugi itu orang yang tidak menggunakan waktu. Ada siapa yang tidak menggunakan, yang memanfaatkan waktu? Illal ladzina, ya kecuali orang yang beriman dan orang yang wa'amilus shalihat dan mengerjakan kebajikan, amal soleh. Itu orang yang tidak rugi dengan waktu. Kenapa? Ketika terdengar suara azan, segera aja penuhi panggilan suara azan tersebut. Ketika masuk waktu asar, dia tinggalkan sejenak waktu untuk bekerjanya dengan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kita ini kadang-kadang apa jawaban yang paling mudah? Kaget itu dah. Ucapan kaget Akhirnya apa? Waktu berjalan. Akhirnya dari zuhur ke asar, lanak jam 3 kurang 10 baru sholat zuhur. Lanak jam 5 kurang seperempat, jam 6 kurang seperempat baru sholat asar. Baru selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masjid, Allahu Akbar. Langsung maghrib. Allah kemepetnya waktu. Padahal kita sudah diatur waktu sedemikian rupa. Sudah diatur waktu sedemikian rupa itu untuk apa? Untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, dia bisa memanfaatkan waktu. Kemudian apa lagi orang beriman itu? Orang yang beramal saleh. Salah satu hal yang menjadi permasalahan kita Bapak Ibu sekarang ini, kalau kita lihat dulur kita di Palestina itu banyak yang kelaparan sekarang ini. Banyak dari dulur kita yang di memberikan sumbangan berupa gandum, yang sumbangan berapa? 35.000 ya. Sekali nyumbang itu. Untuk siapapun silakan menyumbang itu kan. Itu untuk saudara kita yang berada di Palestina itu, mereka dalam keadaan kelaparan. Itulah yang katakan kan wa'amilus shalihat, orang beramal soleh seperti itu apa? Bersedekah itu mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini kadang-kadang ya salah pula yang kalau datang bertamu nih, lur, ayo ada lo kami pinjam duit, ya dipinjami, ya pinjam lagi, yang lama lupa, yang baru datang lagi, ya kalau yang bersangkutan lemah kalau ngomong dan saling kakek lemah nih kalau minjam, yang lama lagi lupa bayar, akhirnya bebala. Itulah yang kita takutkan.
seharusnya sama-sama wa amil sholihat. Kita sama-sama saling memberikan nasihat dalam kebaikan, dalam kebenaran yang diharapkan seperti itu dalam surat Al-Asr ini. Nah, oleh karena itu kita diberikan pemahaman bahwa menjelaskan seluruh manusia ini sebenarnya benar ada dalam kerugian kecuali beberapa orang tertentu. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman secara bahasa kita yakinkan kepercayaan, ya, keyakinan kita yang dia ada dalam hati kita. Kita laksanakan dalam seluruh apa yang kita laksanakan, apa yang dikerjakan oleh yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Nah, orang yang beriman ini biasanya balik ke sini, balik ke jiwa. Biasanya kalau merasa dirinya ada nilai keimanan itu apa? Jiwa itu tenang. Bahasa kita itu tidak gerasa gerusuk, tidak apalah. Ya pokoknya tenang. Pikirannya tenang, tidak banyak gerasa gerusuknya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lekat dalam hatinya ini tadi. Karena merasa tenang tadi, merasa ada sesuatu yang melekat dalam dirinya, dia merasakan kebahagiaan. Apa? Keyakinan yang mantap dalam diri dia. Nah, sekarang ini kita menjadi permasalahan itu untuk keyakinan itu. Sekarang ini sudah hati-hati kita. Banyak sekali pendapat-pendapat ataupun media-media yang nak menjebloskan kita ini. Nah, hati-hati. Apalagi cerita-cerita khalafat. Dalam cerita-cerita banyak kita dengar di HP ini. Ya Allah, jika itu madak baca Yasin satu kali duduk 90.000 kali. Mana pikir-pikir dah masuk akal. Itu baca Yasin sekali beda hampir berapa menit. Baca mundur ke pesawat segala macam. Itu sebenarnya cerita-cerita khurafat itulah sekarang puncaknya banyak berkembang ini yang harus kita jauhi, jangan sampai menjadi bagian daripada keyakinan kita. Yang kita yakin saja bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya itu telah memberikan gambar seperti ini. Ibadah kita seperti ini. Banyak hal-hal yang sudah disimpangkan. Jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran seperti itu. Nah, kita memahami. Jangan sampai kita dalam beribadah ini iman kita terganggu gara-gara pendapat-pendapat ataupun nilai-nilai yang berada di luar daripada ajaran agama kita yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, kita agar tidak mendapatkan kerugian, kita harus banyak memperbanyak amal soleh kita. Amal soleh inilah suatu bentuk pembuktian kepada kita kepada Allah SWT. Artinya iman seseorang akan sempurna tidak hanya dalam hati dan lisan saja, tetapi iman orang akan sempurna apabila dia menunjukkan sifat amal solehnya dalam dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita dalam hal baik berbicara, bertingkah laku itu menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu dalam bentuk amal soleh bisa kita lihat dalam kesehariannya. Agar amal soleh bagi kita mengundang banyak pahala, nah kita tidak bisa mendapatkan pengalaman sesuatu itu tanpa harus belajar. Maka dikatakan bahwa utlubul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan. Yang paling pokok lagi ilmu agama ini. Makanya anak-anak kita kalau pecah jangan diarahkan dengan sekolah-sekolah yang tidak benar itu. Kalau bisa walaupun SD taruh kelam, kalau bisa arahkan kepada sekolah-sekolah yang menjurus ke keagamaan, cak madrasah tidak ya, kemudian apa tuh? Madrasah sanawiyah, madrasah aliyah ataupun pondok-pondok pesantren kita harapkan. Kenapa? Itulah yang bakal jadi bekal mereka. Kalau kita mati kaget, anak kita dapat ilmu apa-apa, siapa yang nak ngomongin itu? Siapa yang bakal mengimami kita waktu mati kaget? Akhirnya tetangga orang lain yang mengimami kita, yang memandikan kita. Kenapa? Anak-anak kita kata, itulah bola di kampung kalau sedih juga. Ngapa? Payu pak, payu kita sholat jenazah gitu. Raja pak, kami nunggu be, ngangkat jenazahnya be. Itu jawaban mereka. Anak-anaknya ada yang celana pendek, ada yang makan mie. No, jika itu, mohon maaf sebenarnya kita nak ngomong cara tak lemak pula. Wih, kau ni uang tua kau yang mati tak lemak pula ngomong macam itu. Maksud saya itu kesadaran kita terhadap keluarga kita itu. Man paca, ya kalau ada keluarga kita yang mati, kita yang mandi ke keluarga kita, adik beradik kita, yang imami juga kita man paca.
Ya baca aku di kampung udah baca Pak. Kalau jadi ketua Persatuan Amal Kematian itu asal kematian pasti dipanggil Pak Ustad, tolong imam nih Pak. Ya sudah jadi sudah ngomong macam itu udah masalah kan masuk kita tuh. Ada tak dari keluarga yang kira-kira baca? Enggak baca Pak Ustad. Nah, itu. Kita lah berikan ungkapan dulu, ditanya-tanya dulu, jangan kita langsung cak kiyoyoan itu kan. Ada tak di antara keluarga kamu yang baca imam nih? Enggak kati Pak Ustad, enggak tolong Pak Ustad lah. Nah, baru kita kan kita langsung kayak jung cak kehebatan dulu. Tak baca Pak, hal macam ini harus kita pahami supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, kita sama-sama memahami bahwa prinsip kehidupan kita ini dalam agama kita ini banyak yang harus kita pelajari. Akidah kita, fikih kita, muamalah kita penting. Karena apa? Rasulullah menceritakan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus zon politikon, harus bisa hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat inilah kita harus tahu muamalahnya. Jangan sampai bahasa kita tuh nak menang dewek, nak lemah dewek. Dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kita kaum muslim. Kemudian yang selanjutnya, agar kita dapat membawakan kebahagiaan ini, kita saling nasihati dalam kebenaran. Kebenaran itu maksudnya saling nasihati secara menyeluruh. Bayangkan jadinya kalau saya tidak ada, kita saling nasihati. Akhirnya apa? Sekendak dewek. Makanya kita ada orang yang bisa berikan apa istilah itu menjadi contoh lah yang berada di kampung kita, bisa kita jadikan suri tauladan bagi kita. Kalau tidak baca, bertanya dengan beliau. Kalau tidak baca, bertanya dengan beliau. Nah itu kita perlu sekarang ini. Sebab ya pemahaman agama sekarang ini, orang ini banyak yang ya secara umum saja kan, kita. Aku pribadi masih jauh juga sebenarnya. Tapi kalau orang bertanya itu sedikitnya karena ada pegangan buku ya terpaksa buka buku juga. Menurut ini macam ini Pak. Tidak baca kita langsung jawab. Agak salah pula penjelasan. Malah salah lagi malah menyebarkan pelajaran yang sesat pula ke juga. Jadi harus kita pahami bahwa dalam nasihat dalam kebenaran ini kita sama-sama memaknai kehidupan kita. Kita sama-sama kalau permasalahan kita saling berbagi, saling menghibur. Kalau di antara kawan kita mengadakan alat duka, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian kita datangi saudara-saudara kita yang memang perlu bantuan. Sebab dalam kehidupan kita ini, saya katakan tidak ada yang bisa hidup dengan sendiri. Kita harus hidup bermasyarakat. Kita harus saling kenal mengenal, harus saling mentolong menolong, dan harus saling bahu membahu. Inilah yang kita harapkan. Bukan apa yang kita banggakan menjadi hak kita semuanya, tidak. Semua yang kita miliki tidak semuanya hak kita. Ada hak orang lain yang kita berhak berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Salah satunya apa? Sedekah tadi. Walaupun tidak banyak, tidak menjadi masalah Pak. Ya bukan menggunakan diri. Aku pihak tetangga itu kan kasihan, anaknya 4 ekor, bininya udah begawe, dia sopir taksi. Itulah galak, beli mangga. Terpikir beli mangga, jadilah kita beli mangga 2 kilo, dia beli ke sekilo, titip ke. Seberapa namanya? Cuma 10-15 ribu sebenarnya. Pas datang, Pak Ustad mau kasih Pak Ustad, asal ketemu. Pak Ustad, apa kemana Pak Ustad? Ya. Padahal kita tidak mengharap seperti itu Pak. Maksud kita itu pengen membantu baik. Nah itu kita lihat sisi baiknya seperti itu. Berarti kalau kita membantu orang yang ikhlas, insyaAllah walaupun tidak dengan balikan yang serupa, tapi ucapan terima kasih orang itu sudah bagus bagi kita. Sudah menunjukkan bahwa kita itu ialah ada rasa berbagi. Maksud saya seperti itu. Jangan sampai kita awak kayu pelit. Nah dalam akan orang macam itu kan. Mawe jangan tersinggung. Maksud seperti itu gambaran saja. Jadi apa yang kita miliki jangan menjadi hak kita semua. Ada hak orang lain yang berhak untuk kita berikan kepada mereka, berhak menerimanya. Nah inilah sepanjang sejarah ya, nasihat itu benar. Kalau kita sampaikan dengan benar dengan tulus, insya Allah pasti akan membawakan kebaikan bagi kita. Tentu juga beruntung bagi orang yang kita bawa kebaikan tadi. Jangan sampai kita menolak apapun yang baik menurut kita kerjakan. Kalau seandainya kurang baik, tentunya kita menggunakan bahasa yang halus, yang baik, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain.
Nah, sekarang kita bersahabat ya bagi pejabat, bisa jadi harus baik dengan bawahannya supaya bawahan hormat dengan pucuannya. Macam itulah. Kalau pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya, kita harus seperti itu. Rakyat juga harus menghormati pemimpinnya. Yang itu kita harapkan. Tapi ada di antara beberapa pemimpin kita yang merasa tidak sepadan, tidak sependapat, itu ada benarnya juga kadang-kadang. Pola pendidikan kita memang sudah sangat luar biasa, tapi yang perlu kita pahami bahwa yang namanya orang menjadi pemimpin itu seharusnya memang memiliki ilmu, seharusnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita ada baca jawab seperti sekarang ini ya. Tapi kita harap saja pemimpin yang ada sekarang ini akan menjadi pemimpin yang menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya kita di Kota Palembang, khususnya kita di Sumatera Selatan, khususnya kita di Indonesia. Ada wali kota, ada gubernur, ada presiden. Yang kita harapkan inilah dalam ajaran kita, supaya tidak merugi, kita saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran. Apa intinya? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shadiqin. Hai yang beriman, kita hanya bisa minta pertolongan kepada Allah Taala dengan sabar dan salat. Dua hal inilah, kita harus sabar, kita harus jangan tinggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Sesungguhnya itulah salah satu pengaruh atau bentuk sesungguhnya orang yang sabar, yang cinta kepada Allah Ta'ala, yaitu orang yang melaksanakan salat dan orang yang bersifat sabar. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memahami bahwa kehidupan kita sekarang ini, kalau orang mengatakan kita ini sudah termasuk apa itu milenium apa golden apa termasuk milenium, bahasa sekarang ini sudah disebutkan kita ini termasuk golden memories. Kita yang hidup di tahun yang lahir tahun 60, 70, 80, 90 termasuk. Kenapa? Karena kita sekarang ini mengalami semua itu. Kita yang lahir mengalami berbagai macam jenis loncatan-loncatan teknologi. Kalau dulu kita kecil dulu ya, di rumah kita ada yang macam ini, ada lampu colok, lampu teplok, lampu dinding. Kemudian meningkat, ada lampu bohlam itu yang panjang. Cak kami dulu sudah kati lampu macam ini. Asa sore listrik PMD baru hidup, jam 10 malam mati. Serongkeng, saudara itu serongkeng dulu baru bohlam itu. Sekarang inilah sangat luar biasa. Apalagi dulu ingat kalau kita nonton TV itu ada beberapa orang yang punya TV. Berduyun-duyun berangkat ke kampung ke rumah wong itu, tahan naik manjat kayu, nonton dari jauh. Kadang-kadang TV itu layar sebelah, lana habis sakinya. Itu tontonan kita dulu. Sekarang itu sudah golden memories, kita sudah mengalami hal-hal yang demikian. Dulu berangkat sekolah berjalan kaki. Aku mengalami 3 kilo perjalanan dari rumah ke SD 1 SD 3 itu di Talang Kacang dulu, jalan kaki sekolah. Dekat. Sekarang ini manogala anak sekolah jalan kaki. Pak antar Pak mobil, motor. Sekarang ini dulu kalau kita mendengar teng 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 Radio Republik Indonesia. Kan ya, itu kan itu. Sekarang ini tidak terdengar lagi itu. Ngapo? Radio yang kita dengarkan dulu. Dekat lagi kita tonton lain. Asal dengar lagi pakai kaset. Kadang-kadang kaset itu putus. Terpaksa disambung. Ada fotonya lagu itu hilang akhirnya lagunya. Nah, macam-macam itulah yang permainan kita sehari-hari dulu. Kalau main betetan, main karet segala macam itu. Udah kecil lagi sekarang ini. Budak-budak sekarang mana paham itu. Banyak hal-hal yang kita pahami sekarang ini. Makanya kita sekarang ini bersyukur. Ngapo? Kita dari generasi yang mengalami pancaroba yang sangat luar biasa. Dari hal-hal yang kita alami sangat sederhana, kemudian terhadap sekarang ini kita mengalami sesuatu yang sangat hebat. Kenapa? Karena kita berada di situasi zaman milenium ini. Kita mengalami itu. Nah, ada tahu yang akan datang lagi, mana lagi selanjutnya. Nah, kita ya macam-macam. Kalau cak dulu berharapnya Pak Pos datang ada antar ke surat dari siapa? Apa dari pacar, dari segala macam itu. Bertunggunya dengan Pak Pos. Macam itu dah. Nah, itulah gambaran kita dulu. Sangat luar biasa. Kita dulu takut dengan orang tua. Empang tabuk guru sekolah, melapor. Terserahlah, lantaklah kau. Suruh guru tangan lagi. Sekarang ini siapa guru yang mana tuh? Lapor ke polisi.
Nah itu sekarang Pak, yang gitu Pak, ya ada baca lagi kita mau macam itu. Ini gambaran kita saja bahwa siapapun kita yang hidup sampai sekarang ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan yang paling pokok lagi inti daripada yang saya sampaikan pada hari ini, mari kita jaga kebersamaan kita, kekompakan kita, kekeluargaan kita. Jangan sampai hal-hal kecil menjadi permasalahan besar bagi kita. Bahasa kita tahu Pak, besar di ke, kecil di habis ke. Tubulkan persaudaraan di antara kita, jangan sampai menjadi permasalahan, sebab kita hidup, saya katakan, tidak dua kali. Kalau bisa ketika kita menghadap Allah Taala, kita mengukur prestasi dengan amal ibadah, dengan amal soleh kita. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Walaupun dalam penyampaian saya kurang berkenan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampunannya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.